Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putri Nilamsari, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113268. Pada hari ini insya Allah akan mempraktikkan pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 4 SD Muhammadiyah Gendol 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak kelas 4? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Ozil untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, ada yang tidak berangkat? Tidak. Semua berangkat ya? Iya. Apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini anak-anakku? Siap. Dan merapikan diri ya, dan pastikan semua kebersihan di kelas ataupun kebersihan diri sudah dijaga untuk bersih ya. Oke, Nah, untuk memulai pelajaran kita membaca surat Al-Kausar terlebih dahulu. Setunggal kalian tiga. Marilah dengan untuk menunjukkan rasa bangga kita kepada negara kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua siswa berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anakku, siapa sudah pernah mendengar kata balik atau akil balik? Sudah? Ada? Oke, baik. Terus apa yang kalian ketahui tentang usia balik? Apa Mas Dika? Tanda-tanda dewasa. Tanda-tanda dewasa. Bagus. Betul ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang balik. Ya, tujuannya pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami arti balik dan menyebutkan tanda-tanda usia balik. Oke, baik. Kita melihat mengamati video terlebih dahulu ya. Silakan dibaca dan diperhatikan.
Nah, apa yang berubah ketika sudah memasuki usia balik kira-kira? Memiliki jakun. Ada lagi yang berubah apa? Suaranya menjadi berat. Betul. Artian balik. Jadi balik dalam bahasa Arab yaitu artinya sampai, yang maknanya apa? Ya, seseorang telah sampai pada usia yang matang atau usia dewasa. Sebalik secara bahasa artinya berakhirnya masa kanak-kanak. Jadi sudah habis masa kanak-kanaknya, nanti muncul tanda-tanda balik. Pada masa balik, seorang muslim sudah dibebani oleh kewajiban untuk melaksanakan ibadah secara penuh dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, tindakannya apa? Jadi kalau orang yang sudah balik itu sudah punya kewajiban ibadah. Di antaranya ibadah apa saja? Oke, dan haji bagi yang mampu. Kita masuk ke tanda-tanda balik bagi laki-laki, yaitu satu apa dibaca? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Yaitu keluarnya air mani dari kemaluan. Terus untuk laki-laki biasanya berusia 15 tahun ya. Tubuhnya kumis, jenggot dan jambang. Ada lagi badan menjadi lebih tetap, terus berotot, cabut, dan suaranya semakin berat. Untuk tanda-tanda perempuan, yaitu apa yang pertama? Menstruasi. Ya, apa itu menstruasi? Keluarnya darah kotor dari rahim seseorang. Oke, perempuan ya, tumbuhnya payudara, timbul membesar, tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan, serta perempuan lebih menjadi sensitif. Baik, ini adalah iman dan tanggung jawab setelah balik ya. Kewajiban ibadah setelah balik itu seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya, sudah dihukumi sholat wajib ya, puasa wajib atau puasa Ramadan, terus zakat juga memenuhi syarat, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, sholat Jumat bagi laki-laki sudah menjadi hukumnya wajib bagi yang balik. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perbuatan setelah balik ya, karena sudah akan menanggung dosa. Oke, mengenakan pakaian untuk aurat ya, bagi yang perempuan terutama. Oke, menjaga pergaulan setelah balik, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah harus dibatasi, sudah tahu batasan ya, bagi yang namanya sudah balik. Oke, sebelum berkelompok kita akan memperbaiki sedikit dulu ya, tentunya sederhana aja yang konsentrasi. Masih kan anak-anak? Masih ya, ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah ya. Kita masuk ke berkelompok. Kelompoknya sudah sesuai ya. Bu guru akan membagikan LKPD ya, yang akan satu kelompok akan mendapatkan satu tugas. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti silakan dijawab ya. Baik anak-anakku, setiap kelompok sudah mendapatkan tugas masing-masing. Di setiap tugas itu ada yang namanya kasus ya. Kasusnya berbeda-beda dengan kelompok satu dan kelompok lainnya. Silakan boleh dibaca terlebih dahulu petunjuk cara mengerjakannya. Jadi kerjakan secara berkelompok ya, cara diskusi ya. Boleh tanya tidak ada yang tidak apa-apa. Oke. Bu guru beri waktu 10 menit ya. Baik anak-anakku, sudah selesai semuanya? Kita masuk ke presentasi nanti. Perwakilan saja ya, perwakilan satu kelompok, satu anak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan boleh maju ke depan untuk perwakilan kelompoknya. Dari kelompok satu dulu ya, sekarang dibaca kasus dan apa jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Andi sekarang duduk di kelas 4. Belakangan ini dia merasa tubuhnya mulai berubah. Suaranya menjadi lebih berat dan kadang dia mulai tumbuh
halus di beberapa bagian tubuhnya. Ia merasa bingung, apakah ini hal yang wajar? Pertanyaan, apa arti balik? Jawabannya, balik adalah tanda kedewasaan seseorang. Yang nomor 2, tanda balik apa saja yang dialami Andi? Jawaban, tanda balik Andi yaitu suara berat, tumbuhan halus di beberapa bagian tubuhnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, jadi tadi kasusnya tentang Andi yang sudah mengalami masa balik ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, silakan. Sekarang siapa? Kasus Siti merasa berat karena tiba-tiba ia mengalami haid atau menstruasi. Untuk pertanyaan pertama kalinya, ia kaget dan takut karena belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Pertanyaan 1, dari kasus di atas Siti mengalami apa? Mengalami haid atau menstruasi. 2, tanda balik apa saja yang dialami Siti? Haid atau menstruasi. 3, apa yang sebenarnya dilakukan Siti saat mengalami haid pertama kali? Siti bercerita kepada orang tuanya, menjaga dirinya, kebersihan diri. Siti harus mandi wajib jika sudah selesai haid. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Udah ya, sudah jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, betul. Jawabannya benar ya. Siti mengalami haid itu salah satu tanda balik ya. Oke, nah kalau perempuan melakukan apa sudah mengalami tanda balik, dia sudah kalau selesai haidnya selama kurang lebih 7 hari dia harus melakukan kewajiban mandi wajib ya untuk mensucikan dirinya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Mama mulai mengalami rasa takut keluar air mani saat tidur. Ia merasa mati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Ia takut kalau sesuatu yang salah. Pertanyaan 1, dari kasus di atas, Bima mengalami apa? Jawaban, Bima mengalami masa balik. Pertanyaan 2, tanda balik apa yang dialami Bima? Yaitu tanda balik Bima mengalami masa. 3, apa yang harus dilakukan Bima setelah mengalami masa? Yaitu Bima tidak perlu takut, Bima harus membersihkan dan mandi wajib. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, di kasus kelompok 3 ini laki-laki namanya Bima. Bima mengalami tanda-tanda balik yaitu apa? Mimpi basah ya yang dialami Bima. Bima sudah harus jujur kepada orang tuanya juga. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Baik, langsung ke kelompok 4. Kasus Nina berumur 10 tahun. Suatu pagi ia melihat darah keluar dari tubuhnya. Rambut halus mulai tumbuh di dia, dan ia kadang merasa tidak nyaman karena mulai keluar keringat lebih berat. Ia takut dan mengira sedang sakit. Ibunya menjelaskan bahwa itu tanda Nina sudah mulai haid dan tubuhnya sedang tumbuh menjadi lemas. Pertanyaan 1, dari kasus di atas, Nina mengalami apa? Nina mengalami masa balik. 2, tanda balik apa yang dialami Nina? Haid dan tumbuh rambut harus dibagi. 3, apa yang sebaiknya Nina lakukan saat mengalami haid pertama kali? Nina sebaiknya menjaga diri dan membersihkan diri. Jika sudah selesai haid, Nina harus mandi wajib. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Terima kasih Mbak Laura ya untuk kelompok 4. Jadi ada pertanyaan tidak untuk kelompok 4? Tidak ya, kasusnya hampir sama dari kelompok 2 yaitu tentang haid atau menstruasi yang merupakan salah satu tanda balik. Tanda baliknya siapa? Haid atau menstruasi itu? Perempuan. Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih, silakan boleh kembali ke tempat duduknya.
biasa, berarti kalau dari penilaiannya Bu Guru sudah bisa menilai bahwa kalian sudah bisa memahami arti dari balik dan tanda-tanda balik. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, sebelum Bu Guru tutup, kita ekspresi terlebih dahulu ya. Sudah ada lagu, mari kita nyanyi dulu. Yang keras ya. Adalah bahasa laki-laki ikan dari mimpi basah. Wanita baik menstruasi sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani, sudah jadi kewajiban diri cari ilmu dan kekal. Berarti Allah selalu meridhoi. Tepuk tangan buat kita semua. Karena anakku, kita masuk ke kesimpulan ya. Oke, jadi apa itu siap balik merupakan masa peralihan penting dalam kehidupan seorang muslim ya. Semua orang mengalami masa balik. Pada masa ini seseorang anak mulai berbani kewajiban syariat dan tanggung jawab ya. Oke, mengetahui tanda-tanda balik sangat penting. Kenapa? Mempersiapkan diri dengan baik, menjalankan kewajiban agama secara penuh. Tadi tanda-tanda baliknya apa aja tadi? Coba kalau yang laki-laki mim, yang perempuan, menstruasi atau haid. Suara menjadi berat. Ya, tumbuh rambut di ketiak dan di kemaluan. Oke, itu tanda-tandanya. Oke. Sebelum itu guru mau membagikan refleksi. Tidak isi. Ini buat merefleksi kalian belajar pada hari ini. Sudah? Ya, betul. Oke, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semuanya, kelas 4 yang hebat. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan bagaimana nanti kita bisa meninjau atau menjawab bagaimana tanda-tanda dari balik itu yang ada di seseorang. Oke? Jadi anak-anakku, ada pertanyaan tidak? Tidak ya, jelas ya. Coba kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya lagi. Marilah kita tutup pertemuan